Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hadza wa qa'idatul madhhab fi nahyi anhu hal yakunu batilan aw sahihan ma'at tahrim. Ini dan qaidatul madhab, kaidah madhab ai madhab al-Hanbali tentang perkara yang dilarang. Apakah perkara yang dilarang tersebut bermakna batal atau batil atau bermakna sahih, ya, bermakna sahih ma'at tahrim, dengan dibarengi keharaman. Sebelum kita membaca ini, apakah ada perbedaan antara al-batil dan al-fasad? Mandi. Jawaban itu ngarang-ngarang. Antum Abdul Razzaq. Mal farqu bainal batil wal fasad? Amri, mal farqu bainal batil wal fasad? Nah, gimana ini? Al batil wal fasad bi ma'nan wahid illa fi mawdi'ain. Ya benda belum lama baru lewat beberapa halaman kemarin disebutkan bahwasanya al-batil wal fasad itu maknanya sama kecuali pada maudhi'ain, di antaranya pada bab haji. Ingat tak? Di murojaah. Kalau seandainya pelajaran-pelajaran ini dilewatkan, tidak ada istilah di murojaah sama sekali, ya mau antum belajar dimanapun, ya tidak akan antum bisa berhasil, ya. Kita belajar ini bukan ingin cuma dapat nilai atau ingin cuma dapat ijazah atau dapat sertifikat, tapi belajar di sini tujuannya antum punya malakah, ya. Bukan seperti mungkin anak-anak kuliahan yang kadang cuma kuliah ngejar pendidikan, dapat gelar pendidikan S1 sudah selesai, lanjut lagi mungkin S2 selesai. Enggak. Ad-din, kata Imam Muhammad ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah din. Jadi ilmu agama ini, ilmu syar'i adalah din, agama kita. Bukan sekedar teori. Nah, ini penting hal-hal yang seperti ini tadi.
Apalagi yang kita pelajari ini sesuatu yang baku, yang sudah ada sejak zaman dahulu. Apa saja fi maudhi'ain? Udah lewat itu beberapa lembar sebelumnya. Apa Dokter Vicky? Nah. Ya, nah. Pada bab nikah. Ini bab nikah apa? Ya. Fas. Kata para ulama yang namanya al-batil wal fasad itu bima'anan wahid, maknanya satu. Ketika mereka sebutkan ini amalan batil wa ini amalan fasid, itu maknanya sama. Illa fi maudhi'ain, fi babil ihram, yaitu seperti pada kasus permasalahan al-jima' qabla tahallul awal. Ya. Kata para ulama, jima' sebelum tahallul awal ini fasid. Ya. Beda dengan batil. Kalau batil itu batal secara total. Kalau fasid itu dia masih sah tapi dia merusak, ya. Tapi dia tidak membatalkan, dia masih sah. Tapi nanti kena kafaratul jima'. Demikian juga pada bab nikah, batil yaitu yang mujma' alaih, fasid fi amrin mukhtalaf fihi, ya, pada perkara yang diperselisihkan padanya. Kemudian kata beliau, hal yakunu batilan, ini fil manhi anhu, tentang perkara yang diperselisihkan, hal yakunu batilan au sahihan ma'at tahrim, ataukah sahih tapi ma'at tahrim. Batil itu tidak sah sama sekali. Perkara yang dilarang, ketika ada larangan dalam syariat tentang suatu perkara, apakah perkara tersebut dikatakan batil ataukah masih dikatakan benar, sahih, namun ada dosa? Kama yali, ayakuna nahyu aidan ila zatil manhi anhu aw syartihi fayakunu batilan. Ketentuan pertama, apabila larangan tersebut kembali kepada zat yang dilarang atau kepada syaratnya sehingga fayakunu batilan, maka dia dikatakan batil. Contoh, kata Syekh Abdurrahman Sa'di, di situ disebutkan di ta'liq, wa in atat tahrim fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa khalalin, hadha hukmul ibadat al-waqi'a ala wajhin muharram, fa in adat tahrim ila nafsil ibadah aw ada ila syartihi fal amal batilan. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, perkara yang diharamkan tadi kalau kembali kepada amalan tadi atau syaratnya, maka dikatakan fasad wal khalal. Amma in kana tahrim la ya'udu ila nafsil ibadah wala syartiha fa innal ibadah sahiha ma'at tahrim kal wudu' fi ina'id dhahab. Kata beliau, adapun kalau seandainya perkara yang haram tadi tidak kembali kepada nafsul ibadah, tidak kembali kepada zat ibadah, tidak pula kepada syaratnya, maka ibadahnya sah tapi ada keharaman. Contoh misalkan Nabi SAW mengatakan apa? La talbasul harir walad dibaj. Itu berkaitan dengan apa? Salat apa enggak? Tidak berkaitan dengan salat, tapi berkaitan dengan larangan menggunakan pakaian dari sutra.
Sehingga kalau ada orang yang sholat menggunakan pakaian dari sutra, sah apa tidak sholatnya? Sah apa tidak? Jawabannya sah. Ma'at tahrim. Jelas? Kalau ada orang sholat menghadap kuburan, sah atau tidak? Sholat menghadap kuburan, ada kuburan tuh, dia sholat di anunya, sah. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW, la tusallu ilal kubur, an-nahyu anis salah. La tusallu ilal kubur, jangan sholat ngadep kuburan. Gimana Khalifah? Ini hadis yang la tusallu ilal kubur jadi perbincangan di kalangan para ulama ya. Apakah kembali kepada zat sholat yang dilarang itu maknanya Rasul melarang sholat di kuburan, atau melarang sholat menghadap kuburan saja? Ada perbincangan, wallahu alam. Kalau anak pribadi lebih condong ke yang menyatakan tidak sah sholat menghadap ke arah kuburan ya. Walaupun ada yang mengatakan larangan tersebut, la tusallu ilal kubur, itu tidak kembali kepada zat as-salah, dikarenakan katanya larangan tersebut adalah menghadap ke arah kuburan, dilarang menghadap ke arah kuburan, bukan dilarang sholat di kuburan ya. Kecuali kalau Rasul melarang sholat di kuburan, tidak sah. Yang dilarang menghadap ke arah kuburan. Alasannya seperti itu. Namun Allah alam, kalau menghadap saja tidak diperbolehkan, apalagi sholatnya di tengah kuburan. Yang kedua, ayyakuna nahyu aidan ila amrin kharijin la yata'allaku bidzatil manhi anhu wala syartihi fayakunu batilan. Yang kedua, apabila larangan tersebut kembali kepada perkara yang di luar, yang tidak ada hubungan dengan zat yang dilarang, tidak pula syaratnya, maka perkara tersebut dikatakan batil. Misalul a'id ila zatil manhi anhu fil ibadah, contoh yang kembali kepada zat al-manhi fil ibadah, an-nahyu an shaumi yaumil idain, larangan dari berpuasa pada hari idain. Berarti sah tidak puasanya kalau ada orang puasa pada 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri? Sah atau tidak? Tidak sah ya. Kenapa tidak sah? Karena ada larangan. Larangan yang bagaimana itu? Kenapa tidak sandi? Kenapa? Pertanyaan kenapa tidak sah? Jawabannya simpel, dikarenakan larangan tersebut kembali ke zat ibadah. Antum kalau tidak kuat, anak tawakuf dari usul fikih, kita ganti pelajaran yang rendah-rendah. Itu saja. Kalau antum tidak kuat, langsung. Berarti belum ada pemainnya. Karena butuh ekstra
usul fikih ini tadi. Dan kekuatan kemampuan antum itu ada pada usul fikih, ya. Kunci belajar itu antum belajar tauhid, belajar akidah, belajar bahasa Arab, terus antum perdalam ilmu shalah, perdalam usul fikih, sudah. Tapi kalau ilmu ini tadi tidak dikuasai, ya kalau anak pribadi mandang belum layak orang tersebut mau dikatakan jadi ustadz, ya. Ya walaupun bukan kita pakar-pakar usul fikih, tapi bukan juga orang yang bodoh, ya. Paling tidak ketika ditanya, ada orang tanya, Ustadz, saya ini bangun masjid, Ustadz, di masjid yang ternyata tanahnya adalah orang hasil nyerobot. Sah nggak sholatnya di sana? Sah nggak? Sah. Kenapa sah? Ada orang maling tanah terus dibangunnya masjid. Alasan itu bilang sah. Kemana? Kembali kepada zat ibadah. Nabi SAW melarang menggunakan barang-barang yang hasil curian. Bahkan disuruh kembalikan. Kalau kita nyuri barang orang, suruh balikan. Salat ila ardil magsubah. Salat atau salat fi ardil magsubah, itu ada pembahasan fikih. Salat di tanah al-magsub, ghasab. Nah, ini juga termasuk jadi perbincangan di kalangan para ulama ahli fikih, apakah sholat di tempat tersebut sah ataukah tidak. Wallahu alam warrajih, sholatnya sah, ya, sholatnya sah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut semuanya kembali kepada amrin kharij, ya, tidak berkaitan dengan as-salah. Wa mithalul a'id ila dzatihi fil muamalah an-nahyu 'anil bai' ba'da nida'il jum'ah ats-tsani mimman talzamu al-jum'ah. Misal contoh yang berkaitan dengan zat larangan tersebut pada bab muamalah. Larangan dari jual beli setelah azan Jumat yang kedua dari kalangan orang-orang yang harus melaksanakan sholat Jumat. Boleh tidak jual beli? Sah tidak jual belinya setelah azan kedua ketika khotib sedang khutbah? Hah? Boleh enggak? Antum orang sudah naik mimbar khutbah, antum belanja tuh, beli gorengan depan. Boleh apa enggak? Boleh enggak? Abdul Razak. Enggak boleh. Apa dalilnya? Tanya dalil, enggak boleh aja. Apa Khalifah? Boleh apa enggak? Apa dalilnya? Ustadz cuma baca ngelarang baik, dalil tak tahu. Mandi. Sama aja juga ustadz ini. Bisa ngelarang, nggak tahu dalil, gimana? Nah, ini hal-hal yang seperti ini sepele, antum penting, ya. Hafalkan dalilnya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wa dzarul bai' ay da'u al-bai', da'u al-buyu'. Itu kembali kepada zatul manhi anhu fil muamalah.
tinggalkan jual beli. Ya, sharih ayat tersebut menyebutkan jual beli. Wa mithalul a'id ila syarti fil ibadah. Contoh yang kembali kepada syarat dalam bab ibadah. Annahyu an lubsir rajuli thawba haririn atau thawbal harir. Larangan seseorang memakai pakaian yang terbuat dari thawb al-harir, dari thawb al-harir. Ini ada khilaf ya ikhwan ya. Fasitrul aura syartun li sihhatis shalah. Fasitrul aura syartun fi sihhatis shalah atau li sihhatis shalah. Nutup aurat itu syarat sahnya salat. Fa idza sataraha bi thawbi manhiyan anhu, kalau ditutup dengan baju yang dilarang, lam tasihha as-shalah li'audin nahyi ila syartihi, maka salatnya tidak sah dikarenakan larangan tersebut kembali kepada syarat ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Namun dalam hal ini tadi ya, ini juga dibahas apakah larangan la talbasul harir walad dibaj ya. Ini pembahasannya kembali kepada syarat ya. Juga sama, yang lebih tepat larangan tersebut tidak kembali kepada syarat. Memang menutup aurat itu syarat, menutup aurat itu syarat. Syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Namun larangan tersebut bukan berkaitan dengan dia menggunakan, atau larangan tersebut berkaitan dengan menggunakan suatu pakaian tadi ya. Jenis pakaiannya, auratnya sudah tertutup, difahami? Aurat sudah tertutup. Tertutup apa enggak aurat tersebut? Ketika ada orang pakai baju sutra sholat, tertutup apa enggak auratnya? Tertutup. Berarti sudah syarat sahnya sholat sudah terpenuhi, auratnya tertutup. Pembahasan jenis kain yang dia pakai, di situ terjadi perbincangan di kalangan para ulama. Difahami? Wallahu alam, kalau anak pribadi dulu penjelasan dari guru kami itu kembali dalam bab ini tadi sah sholatnya ma'al ism. Misalul a'id ila syartihi fil muamalah, contoh yang kembali kepada syarat dalam bab al-muamalah. An-nahyu an bai'il haml, larangan dari bai'il haml, menjual sesuatu yang al-haml ya. Bai'il haml, hamil ya. Fal ilmu bil mabi' syartun li sihhatil bai'. Nah ini ya, syarat sah jual beli adalah al ilmu bil mabi', dia tahu terhadap barang yang dijual. Al hamil itu hamil ya, tertutup. Fa idza ba'al hamil lam yasih al bai' li 'audin nahyi ila syartihi. Kalau dia menjual sesuatu yang tertutup tadi, hamil ya, tidak sah jual belinya karena kembali kepada larangan. Kalau ini benar ya, ada goror di situ. Syarat jual beli ada mul goror. Misalun nahyi al-a'id ila amrin kharijin fil ibadah, an-nahyu an lubsir rajuli imamatal harir. Contoh larangan yang kembali kepada perkara yang di luar ibadah. Seperti seseorang larangan dari seseorang memakai sorban dari sutra. Falau shalla wa alaihi imamatu harir lam tabtul salatuhu. Kalau dia salat menggunakan sorban dari sutra, tidak batal salatnya.
Li'anna an-nahya la ya'udu ila dzatis shalah wala syartiha. Dikarenakan larangan tidak kembali kepada dzatus shalah wala syartiha. Wa mithalul a'id ila amrin kharijin fil muamalah an-nahyu anil ghash. Contoh yang kembali kepada perkara yang di luar dalam bab muamalah, larangan dari al-ghash, penipuan. Falau ba'a syai'an ma'al ghash lam yabtul al-bai'. Kalau dia menjual sesuatu dibarengi dengan menipu, tidak batal juga jual belinya. Li'anna an-nahya la 'udu ila dzatil bai' wala syartihi. Dikarenakan jual beli tidak kembali kepada zat al-bai' wala syartihi. Jelas? Kemudian kata beliau, wa qad yakhrujun nahyu 'anit tahrim ila ma'anin ukhra li dalilin yaqtadhi dzalika. Faminha, terkadang larangan tersebut keluar dari makna tahrim menuju makna-makna yang lain berdasarkan dalil yang menuntut hal tersebut. Faminha, diantaranya al-karoha, ya, larangan menunjukkan karoha. Wa masalu lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka contohkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamussa ahadukum zakarahu biyaminihi wa wayabul. Janganlah salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya ketika dia sedang yabul, kencing. Faqad qala al-jumhur, sungguh jumhur telah mengatakan innan nahya huna lil karoha li'anna dzakar bid'atun minal insan wal hikmah minan nahyi tanzihul yamin. Kata jumhur, larangan ini bermaknanya makruh dikarenakan zakar, kemaluan tersebut bagian dari manusia itu sendiri, dan hikmah larangan adalah tanzihul yamin, untuk membersihkan tangan kanan jangan sampai menyentuh kemaluan. Itu makna larangan la yamussa ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia buang air kecil. Yang kedua juga terkadang larangan tersebut bermakna irsyad, minhu mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, la tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Contoh larangan dari bermakna irsyad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, la tada'anna, jangan engkau tinggalkan an taqula dubura kulli salah, di penghujung setiap salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir, bersyukur, dan memperbagus ibadahku terhadap Engkau. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.